Salam saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita akan beribadah. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Allah yang hidup. Hari ini kami mempersiapkan hari kenaikan Yesus yang jatuh nanti pada hari Kamis tanggal 21 Mei. Dan kami akan beribadah pada pagi hari ini tanggal 17 Mei 2020. Biar Tuhan berkati siapapun yang mendengar, siapapun yang melihat pemberitaan firman ini. Berkati kami. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Salam saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan pada Minggu tanggal 17 Mei 2020 terambil dari Lukas 24 ayatnya yang ke-50 sampai 53. Lukas pasal 24 yang terakhir ayat 50 sampai 53 dengan judul perikop kenaikan Yesus. Mari kita baca dan saya akan bacakan bersama-sama Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya akan berkhotbah tentang Betania. Mengapa Yesus berangkat keluar dari Yerusalem dan di kota Betania, dan lebih tepat desa Betania, yaitu seberang daripada sekitar lebih kurang 2 mil atau 3 mil dari Yerusalem dan menuju kota Yeriko dan di seberang sungai Yordan. Apa yang menjadi alasan Yesus berangkat naik ke sorga dari Betania dan disaksikan para murid Tuhan Yesus? Ada satu hal yang perlu kita ingat di dalam rangka memperingati kenaikan Yesus pada hari Kamis nanti. Yesus memilih tempat itu adalah tempat yang khusus dan melekat di hatinya. Karena ada Betania itu ada 2 peristiwa yang sangat mengenang dan sangat memorial bagi Yesus Kristus. Yang pertama adalah Betania seberang daripada sungai Yordan, di mana tempat itu adalah tempat pembaptisan yang dilakukan Yohanes. Kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis adalah murid yang paling dikasih dan disayangi oleh Tuhan Yesus. Dia mengingatkan bahwa pembaptisan itu sangat perlu. Pembaptisan sangat mengenang bahwa pembaptisan adalah tanda bahwa orang itu punya komit untuk bertobat. Jadi tempat itu sangat, bagi Yesus adalah tempat yang sangat luar biasa. Dari mulai zaman Yesus sampai akhir zaman nanti, bahwa sungai Yordan yang seberang daripada Betania mempunyai tempat yang khusus bagi Yesus. Yohanes adalah murid yang disayangi Yesus, begitu melekat bagi Yesus. Dia adalah murid yang tidak pernah melawan, murid yang tidak pernah memberontak, murid yang sangat taat dan tunduk. Sehingga Yesus sangat mengenang siapa Yohanes Pembaptis. Hatinya melekat. Karena di dalam Mazmur 91, siapapun yang melekat, Tuhan akan memberikan keselamatan dan perlindungan dan penyertaan. Itu janji Tuhan di Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Dan Tuhan juga akan memberikan panjang umur. Sehingga tempat Betania yang pertama adalah begitu
khusus. Yesus sampai mengenang, dan itu suatu tempat yang khusus bagi Yesus, di mana seberang sungai Yordan, Yohanes. Dan kita tahu sebelum Yesus masuk kota Betania atau desa Betania, Yesus sudah meneguhkan misi kepada Petrus sebagai gembala. Petrus dipulihkan untuk panggilannya, untuk menjadi seorang gembala, menjadi seorang rasul. Dan kita tahu, sekali berkhotbah 3 orang bertobat dan dibaptis. Dan di tempat itu juga sungai Yordan, banyak orang dibaptis. Dan kita tahu sampai hari ini sungai Yordan pun banyak orang melakukan baptisan ulang. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, apa yang mau kita tarik? Yang pertama, bahwa Yesus tidak pernah melupakan orang yang suka melakukan kehendak Tuhan, orang yang tunduk taat, bukan pemberontak. Tuhan begitu sayang. Hari ini Tuhan mencari orang-orang yang percaya kepada Yesus, tetapi orang yang tunduk dan taat, bukan orang pemberontak. Yohanes adalah murid kesayangan. Dari 12 murid, Yohanes adalah yang sangat disayangi Tuhan. Dan Petrus adalah pemimpin. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Yang kedua, kenapa Yesus naik ke surga melalui Betania? Yang kedua adalah kita tahu tempat yang juga dikenang oleh Yesus. Kita tahu ada 3 orang, satu keluarga kakak beradik, yaitu Lazarus, Marta dan Maria. Mereka sangat dikenang Yesus, dan tempat yang khusus bagi Yesus. Kenapa? Yang pertama, Lazarus dibangkitkan. Kita tahu Lazarus dibangkitkan dari kematiannya. Sudah 2-3 hari dia sudah masuk liang kubur, dan Yesus membangkitkan. Dan Yesus juga menangis melihat seluruh orang waktu itu menangis atas kepergian Lazarus. Sampai firman Tuhan mengatakan hati Yesus masyhur, dan dia juga terharu. Yesus juga mempunyai kenangan khusus bagi keluarga ini. Kenapa? Selain Lazarus tadi saya katakan, kita tahu sejarah daripada Maria dan Marta, kakak beradik. Marta adalah orang yang sibuk dengan segala perkara. Marta mempersiapkan makanan, mempersiapkan segala sesuatunya untuk Tuhan Yesus. Orang yang menyambut Tuhan Yesus adalah Marta. Pada waktu Lazarus mati pun, Marta pun yang menyambut Yesus sampai ke pinggir daripada desa Betania, menyambut Yesus, kedatangan Yesus adalah Marta. Dia menyambut dan dia mengatakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Mesias. Mengenang kepada diri Yesus. Dan Maria kita tahu, seorang yang menyeka rambutnya kepada Yesus, nggak memberi minyak, narwastu yang begitu mahal, mempersembahkan seluruh hartanya. Pada kita tahu Maria, Marta, dan Lazarus bukanlah orang yang berada. Maria bertobat. Dari kehidupan lamanya dia menyerahkan, dari hasil pertobatan dia menyerahkan seluruh hartanya untuk mengenang Yesus sampai hari ini. Dia memberikan hartanya minyak narwastu, dan itu satu-satunya hartanya, dan itu yang paling mahal. Saudara kasih dalam nama Yesus, apa yang kita petik dari ketiga orang ini satu keluarga? Tuhan akan mengenang bagi orang-orang yang menyerahkan seluruh hidup dan hartanya. Pada hari ini saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan kita semua orang percaya, termasuk para pendeta, gereja-gereja, jemaat Kristus, dimanapun berada. Kekristenan bukan sekedar deklarasi. Kekristenan bukan status atau label. Tetapi sekarang adalah bagaimana engkau melakukan kehendak Bapa. Dalam bahasa Yunani, menyenangkan Tuhan, telema, mengingatkan
bahwa Tuhan Yesus akan ingat orang-orang yang mau melakukan dan menyenangkan Tuhan. Maria, Marta, Lazarus adalah orang-orang yang menyenangkan Tuhan. Yohanes Pembaptis melakukan apa yang diperintahkan dan menyenangkan Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di khotbah hari ini kita diingatkan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, mau memberkati kita. Sampai dia bilang, katakan, ketika di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ada berkat-berkat khusus bagi orang-orang yang dikenang oleh Tuhan Yesus. Sebagai orang Kristen, saya mau mengajarkan, mari kita mengenal dan membuat Tuhan senang. Kekristenan bukan sekedar datang ke gereja untuk mendapat berkat. Datang ke gereja atau melayani sebagai hamba Tuhan, kiranya tanpa pamrih. Yang penting adalah aku menyayangi dan mengasihi Tuhan, sehingga Tuhan senang atas kehidupanmu. Itu yang paling utama. Bagaimana supaya kita dikenal Tuhan Yesus? Jangan seperti Matius pasal 7 ayat 21 ayat 23. Bukankah aku sudah melakukan nubuat? Bukankah aku sudah mengusir setan? Tapi apa kata Tuhan ayat 23? Enyalah engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Ayat 21. Bukankah aku bukan yang berseru-seru, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Telem dalam bahasa Yunani. Mari kita menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga, yang menyenangkan Tuhan, sehingga Tuhan terkenang akan kehidupan saudara, dan Tuhan memberkati dengan berkat khusus kepada saudara. Amin. Oleh karenanya di akhir khotbah ini, sebagai hamba Tuhan, saya mau ambil kesimpulan. Mengapa Yesus berangkat dari desa Betania? Ada satu hal, yaitu ia terkenang dengan dua peristiwa. Yang pertama adalah Yohanes Pembaptis, murid Tuhan yang paling disayangi. Dia melakukan kehendak Bapa surga. Dia tunduk. Dia tidak pernah membantah. Dia tahu dia mengasihi Yesus. Dia tahu dia melakukan untuk kerajaan surga. Yang kedua, Maria, Marta, dan Lazarus adalah orang-orang yang miskin, orang yang tidak mampu, tetapi mereka bertobat dan menerima Yesus dan mengakui Yesus sebagai Mesias, dan menyerahkan hidup dan hartanya. Bukan hanya menyerahkan hidup, tetapi juga hartanya kepada Tuhan. Oleh karenanya, kekristenan di akhir khotbah ini, mari kita serahkan hidup kita, harta kita. Karena harta kita tidak akan kita bawa mati, saudara. Apapun yang saudara punya, mari kita berikan menjadi kemuliaan Tuhan. Mari kita berikan untuk kerajaan Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini menjadi rema bagi kehidupan kita. Menjadi orang-orang Kristen yang dikenang oleh Tuhan Yesus. Menjadi orang Kristen yang disayang oleh Tuhan Yesus. Yang dikenang dan melekat hatinya kepada Tuhan Yesus. Sehingga saudara, Mazmur 91 ayat 14-16, panjang umur, keselamatan akan Tuhan berikan kepada orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga melekat kepada orang-orang yang senang dan melakukan kehendak Tuhan Yesus. Jadilah berkat, bukan sekedar meminta berkat. Jadilah orang yang memberkati, bukanlah jadi pengemis-pengemis berkat. Itulah kekristenan yang sesungguhnya. Datang ke gereja bukan mencari berkat, tapi mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, menyenangkan Tuhan, dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itulah menyenangkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan merema bagi kehidupan kami dan menjadi berkat bagi kami orang-orang yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Pada tanggal 17 2020, di tengah wabah COVID-19, kami merenungkan diri, apakah kami sudah dikenal dan dikenang oleh Tuhan Yesus?
Jangan-jangan kami hanya deklarasi, hanya status, hanya label sebagai orang Kristen, tetapi kami belum menyerahkan hidup dan harta kami seperti Marta dan Maria, mempersiapkan menyambut Tuhan Yesus kedatangan yang kedua kali. Bagaimana Marta mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus, Maria menyerahkan hartanya dan hidupnya dan bertobat untuk Tuhan Yesus. Begitu juga Yohanes Pembaptis. Dia mau melakukan kehendak Bapa di sorga, melakukan tugas panggilan yang diberikan kepadanya sebagai pembaptis. Tuhan berkati siapapun yang mendengar firman Tuhan pagi-pagi hari ini. Jadilah orang-orang yang dikenal Tuhan Yesus, yang dikenal dan orang yang menyayangi dan mengasihi Tuhan Yesus. Yang kedua, kami juga mau jadi orang Kristen, bukan peminta-minta berkat. Jadikan kami orang yang menjadi berkat, menjadi saluran berkat, menyerahkan hidup dan harta kami hanya untuk Tuhan Yesus. Karena harta itu tidak akan kami bawa. Tuhan, ajar kami menjadi orang Kristen yang sungguh sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila Roh Kudus menerangi siapapun yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari, menjadi berkat bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.